Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallah wa sadaqa sahibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin, alhamdulillahirabbil alamin. AA teteh jamaah suscatin kursus calon pengantin yang sama-sama saya hormati dan banggakan, dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di KUA Kecamatan Bakan Madang. Mudah-mudahan sekali lagi acara kita ada dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat riding salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf nun kan dihapunten nu ngartos Sunda. Ya, kata-kata orang Sundanya. Pribados, mari pribados biasa Sunda gitu kan. Pribados asli orang Bancai Bakan Madang, penyuluh bagian zakat. Janten di dieu teh aya penyuluh 8 penyuluh di Bojongkoneng Ustaz Sujai, mungkin aya orang Bojongkoneng. Di Sentul Ustaz Ocid, di Kadumangu Ustaz Rahmat, di Bakan Madang Pribados, di Taringgul Ustaz Opik, Ustaz Cece, di Karangtengah Ustaz Hasan. Bergilir untuk mengisi suscatin ini. Kita mah ngobrol-ngobrol biasa aja ya, berbagi pengalaman tentang pernikahan intinya. Teteh mungkin di sini sebentar lagi akan melaksanakan akad nikah. Mudah-mudahan akad nikahnya nanti berjalan dengan lancar. Ada dalam berkah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama yang intinya ketika kita niat melaksanakan akad nikah, niat tanamkan dalam hati kita bahwa kita niat nikah itu karena Allah, bukan karena apa-apa. Emang ibadah yang paling nikmat ya nikah. Saking nikmatnya yang udah nikah pengen nikah lagi. Saking nikmatnya gitu kan. Tidak ada yang paling nikmat ibadah ya pernikahan. An-nikahu sunnati, orang yang nikah itu melaksanakan sunnah Rasul. Rasul nikah umur 25 tahun. Jadi ketika kita usia umur 25 tahun itu dianggap sudah matang. Sudah matang, sudah bisa membina rumah tangga. Mungkin di sini ada yang di bawah 25. Enggak apa-apa juga. Ya mungkin udah dewasa gitu kan. Ada yang di atas 25, enggak apa-apa juga gitu. Saya sendiri nikah umur 28. Jomblona lihat teuing. Laku-laku ya jomblona lihat teuing. Teteh semua yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf sekali lagi. Saya ngabsen ya. Teteh di mana lah? Kadumangu. Atau Bang Sami? Jogja. Oh Jogja, berarti nggak bisa Sunda dong. Oh nanti ditranslate aja main ini. Diterjemahin. Kalau nanya tadi apa sih yang diomongin? Terjemah itu sendiri. Ini nggak ada ininya soalnya nih, nggak ada translate-nya nih di sini. Di mana? Cipambuan, Ustaz Janil penyuluhna. Ustaz Janil Ajikra, Imam Masjid Ajikra. Si Badak teh Sukamakmur. Oh, berarti kecamatan Sukamakmur ya? Oh, gitu. Gimana? Bojong Kembang teh. Cikeas ya. Oh, Cerdas Ngampar ya. Tempatnya Sukaraja. Sukaraja. Taripolo Citereup berarti. Cimandala iya.
Kadumangu, berarti Kadumangunya. Teteh di mana teh? Punten. Sentul teh. Karang Tengah teteh. Sentul, wah Sentul ya. Kadumangu teteh. Sentul bae serius Sentul ya. Ciamis. Oh, lebih Ciamisnya alhamdulillah. Teteh teh Pangkaran teh. Punten. Kadumangu teh. Cipambuan. Madang Kaum. Jadi intinya calon pengantin wanita itu pasti orang sini karena nikah itu di tempat perempuan itu biasanya. Tapi ada juga sih yang mengatakan acara pernikahan di tempat laki-laki. Ada. Ketika saya ngabesan bahasanya, yang anehnya di tempat laki-laki gitu. Biasanya kan tempat perempuan gitu ya. Ya, kebetulan memang di sini rata-rata yang calon pengantin istrinya ya di sini. Mungkin yang di luar kecamatan ada yang disebut dengan numpang nikah. Jadi Sukaraja. Kalau masih dari sini sih Kadumangu nggak ada numpang nikah. Bapak lagi ya. Teteh, ibu lagi. Calon ibu maksudnya. Teteh, anu dimurunkan Allah. Ketika kita berbicara nikah, ya hukumnya ada banyak. Pertama wajib. Wajib buat siapa? Wajib buat orang pria maupun wanita yang sudah mampu dan tidak bisa menahan hasratnya. Kekaop, tegangannya tinggi. Itu wajib nikah. Kalau dia nggak nikah nanti terjerumus perzinahan. Gitu kan? Wala taqrabu zina, janganlah mendekati zina aja nggak boleh, apalagi mendekatinya. Nah, salah satu menyelamatkan perzinahannya dengan nikah ini. Itu dengan nikah ini, teteh bebas mau pulang jam 2 malam, mau pulang jam 3 malam itu bebas. Tapi sekarang nggak bisa. Teteh main ke rumah teteh nya pulang jam 11 disemprot. Bisa nanti ada jodoh di tangan hansip. Ya kan, digerbek karena merenang kan. Naudzubillah. Jadi intinya nikah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Ketika sunat dia mampu nikah tapi masih bisa menahan hasratnya. Dan pernikahan ini menyelamatkan abadul basor, menyelamatkan pandangan mata. Punten teh, ketika upami orang kalau kita pengen pernikahan kita berkah, jalani dengan sesuai dengan syariat agama kita, agama Islam. Mohon maaf sekali ini. Kalau sudah ya udahlah. Yang namanya prawedding itu kan, foto-foto bareng sebelum pernikahan, kan pegangan tangan, apalagi diarahkan sama kameramennya. Tolong dong deketkan ya Allah ya Rabbi. Padahal dia belum nikah gitu kan. Untuk surat undangan katanya seperti itulah intinya. Itu kan di luar syar'i sebetulnya. Jadi kenapa? Karena kebiasaan dianggap biasa. Itu dianggap biasa, padahal itu di luar syara, gitu kan. Terus yang ketiga ya hukumnya makruh. Dia belum mampu untuk nikah, tapi dia nikah. Tapi dia nggak ada tujuan yang jelek, cuman dia belum mampu aja nikahnya. Yang ketiga, yang keempat tuh haram. Mana haram? Dari segi ekonomi belum mampu, dari segi yang lain juga belum mampu, keilmuan nggak ada, dan tujuan nikahnya untuk menyalurkan hawa nafsunya saja, itu haram hukumnya. Jadi intinya teteh semua di sini mungkin ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau untuk haram dan itu saya yakin tidak ada. Itu. Jadi ketika kita mau menjenjang pernikahan, teteh itu artinya menyatukan dua keluarga besar. Teteh di rumah punya orang tua, punya ayah, punya ibu, punya paman, punya bibi, ya kan? Teteh juga sama, punya ayah. Apalagi ini nih, di luar apa nih? Ini udah Indo ini, campuran ini kan, antara Sunda, Jasun jadinya, Jawa Sunda. Ini pasti akan beda nih, tradisi akan beda. Dan nanti ketika sudah ada dalam rumah tangga itu jangan kaget. Makanya sekarang teteh harus terbuka sama pasangan masing-masingnya. Ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Teteh belum tahu kekurangan pasangan masing-masing, nggak tahu. Kenapa? Karena ketika belum menikah ini kekurangannya pasti akan ditutup-tutupi. Maaf,
ketika pacaran aja nih kerbobogohan banyak kerbobogohan manggil lagi ini yayang yayeng ya nanang ini neneng gitu kan itu mau kentut aja ditahan ya kan hayang hitut gitu tahan sampai merah mukanya kenapa nggak tahu itu kan padahal pengen kentut ditahan saking malunya sama pasangan kita jajan ngebaso jaim gigitnya gitu kan tapi setelah nikah nanti jangan sampai kentut gimana jadi ya kan jadi intinya ketika udah dalam rumah tangga rasa malu dengan pasangan nggak ada itu normal itu biasa mohon maaf mungkin bisa lempar-lempar setengah dalam dan lain sebagainya itu ibadah jangan salah itu ibadah loh ketika di kamar lempar-lempar wah, gitu kan. Itu ibadah dibandingkan dengan sholat sunat. Kalau sholat kan ibadah sholat, tapi ini lempar-lempar yang begituan itu ibadah. Jadi jangan kaget gitu kan. Makanya sekarang HATT harus terbuka. Saya punya adik ini, punya kakak ini. Kenapa nanti konflik-konflik terjadi takutnya karena keluarga perceraian kan kebanyakan karena ada ikut campur orang-orang terdekat ya mertua ikut campur urusan rumah tangga mohon maaf sekali ketika ada masalah nanti dalam rumah tangga pasti ada masalah kalau nggak ada masalah nggak usah nikah kenapa rumah tangga masalah itu pasti ada seperti jalan ada tanggulnya apakah ketika ada tanggul kita balik lagi apa maju sementara tujuan kita belum sampai. Ketika ada tanggul, tanjakan, apakah kita balik lagi ke rumah, apa kita teruskan perjalanan kita? Kita teruskan, rumah tangga pun akan begitu. Ada tanjakannya, ada tanggulnya. Ketika ada masalah, apakah kita harus lari dari masalah? Apalagi curhat sama teman. Kalau teman yang ngerti, kalau nggak ngerti, ya sudah kita picun. Bahaya kan itu kayak gitu. Kalau bakal sejen, wah ini bukan nggak benar ini. Makanya ketika ada masalah, ada hal-hal yang berbenturan dalam rumah tangga, tolong cari kira-kira siapa ya yang bisa memecahkan masalah rumah tangga kita nih, gitu kan. Dan ya tadi jangan curhat sama salah orang, nanti bahaya jadinya. Curhat ke teman, udah gitu di medsos diumbar lagi, waduh kacau kan, orang jadi semua tahu. Kita harus menjaga rahasia masing-masing, menjaga keburukan pasangan kita masing-masing. Cukup kita yang tahu. Jangan ceritain ke mertua, ke ibu, ke bapak. Udah ya kita yang tahu. Gitu. Kalau ada masalah apapun, jadi sekali lagi intinya jangan curhat sembarang orang. Kita cari orang-orang yang kira-kira pemikirnya dewasa, adil. Nggak usah ustad, nggak usah. Ya ustad juga rumah tangganya berantakan ada kan. Pak ustad dia nggak tahu ustad juga cerai. Parah kan. Kita cari orang-orang yang ya udah kita tahu lah, kita masing-masing di kampung itu pasti ada orang-orang yang dianggap orang tua ya. Itulah ya, jadi intinya ketika kita nikah kita siapkan diri kita, mental rohani kita. Sekali lagi perkenalkan diri kita kepada pasangan masing-masing, jangan disembunyi-sembunyikan. Dan seorang suami ini, seorang AA, calon suami, taatnya kepada ibu, bukan kepada istri. Nomor satu ibu. Istri taatnya kepada suami, bukan kepada orang tua. Orang tua nomor dua. Ibu nomor dua. Tetap nomor satu siapa? Suami. Ibu pengen masuk, teteh pengen masuk surga, ikuti suami. Teteh pengen masuk neraka, lawan suami. Percuma teteh sholat rajin ketika sama suami mata melotot. Dan pintar-pintar kalau jadi istri harus pintar mencari uang. Kita disebutkan di mana kapangin kita duit. Berarti kita istri pintar nyari uang. Udah pemajikan orang pinter banget sih dengan duit nak. Kata disebutkan kapan ya? Berarti itu istri pinter mencari uang. Hebat kan, luar biasa itu.
itu nggak apa-apa ya. Dan ketika dapat gaji apapun terbuka, gaji saya sekian ini, jangan disembunyikan, nanti ada suujon nantinya. Nanti si teteh perasaan si A can nikah mah gajinya gede 5 juta, ini aja di 3 juta, kemana 2 juta? Nah curiga itu. Padahal sama si A nggak kemana-manain, dikasihin ke ibunya. Karena nggak terbuka, nggak ngomong. Nah itu jadi masalah itu masalah itu. Makanya, Neng, saya punya gaji sekian nih, saya mau ngasih ke ibu boleh nggak? Sebetulnya nggak usah izin sebetulnya mah. Mohon maaf ada cerita. Dulu zaman Rasulullah ada seorang istri yang sangat soleh. Suaminya itu tentara lah kalau mungkin sekarang ya. Perang dengan Rasul. Dia bilang sama istrinya, Neng kalau AA keluar, jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah. Kalau selama perang dengan Rasulullah, Neng diem di rumah. Berangkatlah si suami itu dengan Rasulullah perang. Nah ketika dalam perang itu, si teteh ini, si istri itu kedatangan tamu, saudaranya. Laki-laki. Tapi gak disuruh masuk, karena amanat, jangan memasukkan laki-laki. Cuman bilang aja depan pintu, teh ibu lagi sakit. Keamanatan sama ibu lagi sakit parah. Dia bimbang tuh. Bagaimana ya kalau saya keluar nengok ibu, kata suami nggak boleh keluar. Akhirnya dia nggak keluar, bilang aja salam sama ibu, mudah-mudahan lebih cepat sembuh. Berangkat pulang. Kemudian hari kedua datang lagi, ibunya lagi sakit parah-parahnya. Tetap dia bilang, saya memegang ucapan suami saya, nggak boleh keluar. Sampai hari berikutnya ibunya meninggal. Dibilang sama si tadi yang saudaranya, ibumu sudah meninggal. Masa sih kamu nggak bisa nengok? Ibu kamu meninggal, ibu kamu yang ngelahirin kamu. Kamu tega sama ibu kamu? Kok nggak kesana sih, nggak ngeliat, nggak ngejenguk? Ya gimana? Suami saya melarang saya keluar rumah. Saya nggak berani melanggar perintah suami saya. Akhirnya pulang tuh. Jadi pulang, ibunya dimakamin, dia nggak sama sekali tidak melihat jasad ibunya yang terakhir kali. Padahal ibunya melahirkan dia. Ketika suaminya pulang dari perang, dia ceritakan kepada suaminya, kemarin ibu meninggal. Terus kamu ke sana? Kan AA bilang selama AA perang, kamu jangan keluar. Ya saya nggak keluar, saya di sini. Kaget suaminya. Ya Allah, saya berdosa. Bagaimana ini? Memutuskan silaturahmi anak sama ibu. Lapor sama Rasul. Rasul, bagaimana dosa saya ini sama mertua saya, dosa besar saya Rasul. Apa kata Nabi? Mertua kamu masuk surga karena akhlak istri kamu. Jadi intinya tetap taat sama suami itu nomor 1. Si ibu tadi masuk surga karena akhlak anak perempuannya yang taat kepada suaminya. Tapi mohon maaf juga, jangan taat-taatin. Kira-kira enggak, ini mah jangan ditaatin. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan kau taati ketika ada perintah yang melawan sama Allah. Kata suami teh, Neng asa hayang ngerujak, Neng itu tata aya mangga tetangga alakeun mau ulah eta mah. Kan harus taat sama suami, bukan begitu. Itu mah melanggar perintah Allah. Ya, tetap. Jadi intinya, nah seorang suami juga harus menjadi imam dalam rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jadi selamatkanlah dirimu, diri kita nih. Ini laki-laki nih, khusus buat laki-laki. Wa anfusakum, dan keluargamu, wa ahlikum nar, dari api neraka. Jadi ketika suami sholat tapi nggak merintah istri, itu dosa besar. Asa bodoh tinggal terus video ieu kunting. Bukan begitu, itu kewajiban. Kan minantu. Minantu itu kan ada kepanjangannya. Minantu. Mimiti nampi tugas. Mimiti nampi tugas, ngerti enggak? Memulai menerima tugas. Karena tugas bapak ibu udah lepas. Kan nanti teteh nih sama ketika mau nikah izin sama bapaknya. Bapakmu izin saya mau nikah, keluar tuh air mata tuh, nggak bisa ketahan tuh. Si bapak pun pasti akan menangis. Kenapa? Dia melepas anaknya. Dari sekarang, mulai sekarang kewajiban bapak sudah beres.
kewajibannya sekarang pindah ke suami. Kalau kamu nggak beritain sholat, kamu yang dosa, bapak udah nggak tanggung jawab lagi. Ya, itu makanya minanku memiti nampi tugas suami mendidik, nanti punya anak, punya ini gitu seperti itu. Dan mohon maaf ketika nanti dalam udah bina rumah tangga nih, jangan takut nggak punya anak, jangan takut punya anak banyak. Saya tipe anak mah, anak mah sekolah lagi mahal. Jangan, itu udah seujun sama siapa? Sama Allah. Kita maaf nih, mohon maaf harus begini mah. Saya aja anak 8. 7 saya lupa ya. Oh iya saya. Padahal nikah 2 tahun jaraknya. Makanya kayak kembar. Intinya ketika kita nikah jangan takut. Jangan khosyatal imlak, jangan takut miskin. Perbanyaklah karena Rasul menyukai wanita-wanita yang banyak apanya? Keturunannya nanti Rasul itu bangga ketika ada umat Rasul itu banyak gitu kan, banyak banyak umatnya gitu. Jangan cukup 2 enggak maaf ya ini kampanye jadinya ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kita berumah tangga cukuplah hiji. Mohon maaf nih kalau punya anak 2 umpamanya nih ya, umpamanya mah yang satu tukang mabok jadi gelo. Geus eueuh pilihanan eta. Enggak anak 2 anak gagal. Anu hiji tukang mabok, anu hiji deui gelo. Arahaneun kan. Tapi kan kalau 5 mending, anu hiji gelo, anu 2 mabok, anu lain keneh lah gitu kan. Dan mohon maaf kalau anak kita nanti banyak, ketika usia kita sudah katakan udah sepuh ya, ada 60 berapa. Ada yang ngurus. Ini ada di tetangga saya ini punya anak cuma 2. Ketika di rumah sakit itu kerepotan, nggak ada yang nungguin karena 2 anaknya, yang satu kerja ini. Coba kalau banyak kan bisa di ship. Si biji mana ya gitu kan. Si 2 gantian itu. Kalau anaknya banyak gitu nggak repot itu, ketika sakit ada yang ngurus itu kan banyak. Dan kalau anak banyak itu anak kita 10 nih. 10 anak kita ya. Itu nanti kerasa tuh ketika Lebaran. Anak pertama datang, Pak, Ma, yuk 1 juta Ma jeung Ma. 10 baraha? 10 juta. Nangis aja ibunya kan. Kenapa? Sedih. Cok bapak nanti punan make ceuy ti menang duit 10 juta. Anjakal teu nyeun loba. Coba lamun 15 meureun jadi 15 juta. Jadi intinya gitu, banyak anak banyak rezeki. Jangan takut ulah sieun teu kaparaban bahasana begitu ya. Jadi intinya mungkin dari saya enggak banyak-banyak karena masih ada yang lain. Ada Ustaz Jalal di sini, ada Ustaz Sujai di sini. Untuk yang lainnya, mohon nanti mudah-mudahan ya apa yang disampaikan ini walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat buat bekal kita mengarungi rumah tangga. Sekali lagi ini mah berbagi pengalaman, karena saya sendiri pun tetap perlu ilmu. Karena saya udah nikah, saya nggak berani kalau belum nikah ngomong begini. Karena saya sudah nikah, kan gini, rujak hasim tuh. Rujak lada tuh kan mau mungkin dibuat lada lemu tengasaan mah. Oh, lada sih ya. Ngasaan can. Cok saha lada pacan ngasaan berenang. Jadi ngasaan heula. Jadi saya udah merasakan pernikahan, nikah, punya anak, ini ceritain. Dan nanti ketika nikah mohon maaf jaga sholatnya. Ingin rumah tangga barokah, ingin pernikahannya berkah, sholat. Saya punya orang tua, saya punya mertua, pesannya gitu. Kalau waktu sholat. Mohon maaf nih kadang-kadang ya di make up nih. Ya Allah jam 2, jam 3 udah di make up itu. Ya kan? Padahal nikahnya jam 8. 3, 4, 5, 6, 7, 5 jam itu nempel itu bedak. Saya punya teman tukang rias. Gitu kalau dilihat di statusnya jam 3 berangkat. Kemana ngerias Ustaz? Jam 3 ngerias. Can hudang panganten lagi gitu. Jam 3 tuh. Kadang-kadang ngerias tuh lama. Nah kita siasat itu. Kita sebelum rias kita wudu dulu. Ketika kita udah rapi, udah bagus, udah cantik, udah ganteng, kita udah nggak usah wudu lagi karena udah punya
udah punya apa? Udah punya wudu. Nanti kan batal bersentuhan dengan suami. Ya kan kadang-kadang pengantin kan suka ada pakai sarung tangan ya, kadang-kadang. Makanya minta sarung tangan aja takut batal mah. Gitu. Sama si yang punya apa namanya? EO ya. apa? OE. Tukang tendanya lah, tukang riasnya. Kenapa saya takut nanti bersentuhan kulit sama yang undangan, sama suami. Kenapa? Supaya saya nggak wudu lagi. Sayang ini soalnya nih. Ini 2 jam nih gitu kan. Kalau nanti batal saya wudu lagi nanti situ sendiri yang repot gitu kan. Mau bedakin lagi, begitu caranya. Jadi intinya jangan sampai meninggalkan sholat. Apa bisa dikodok? Kodok naon? Kodoja. Kodok aja atau mah? Tidak. Kodok-kodokan. Kadang-kadang make up dari pagi itu saya pernah undangan, ya Allah ya Robi, ini saya bilang apa nggak ganti make up apa gimana, meluk-muk gitu kan. So meluk-muk nggak? Bahasa Jogja ini meluk-muk gitu kan. Jadi nggak bercahaya gitu. Kenapa? Mungkin dari pagi sampai malam dia nggak kena air, wudu gitu kan. Coba kalau kena air wudu kan otomatis baru lagi kan dandanannya, riasannya. Berarti intinya jangan meninggalkan sholat gitu ya. Karena rata-rata yang nikah itu kadang-kadang di situ yang ininya. Duh gimana ya sholat saya ya? Gimana ya ini saya? Udah nggak usah gimana, sholat aja. Dan jangan bareng sholatnya. Nanti ya, tamu undangan kemana pengantin ya sholat tuh. Ya gantian lah sholatnya. AA sholat, teteh diem, di puade, teteh sholat AA diem. Jadi yang undangan pun ulah sieun ketukar amplop. Aduh orang sholat ya. Terhusu sholat nggak? Oh, aduh orang leungit. Makanya dihijikeun jeung mitoha. Jangan seperti itu. Kita tetap rezeki Allah yang ngatur lah gitu kan. Memang sih yang namanya nikah itu kan disebutnya hajat ya. Sohibul hajat ya, bukan sohibul jahat, bukan. Hajat itu kan artinya butuh ya. Hajat itu artinya kita kan butuh apa? Butuh doa. Kan doa restu kan, mohon doa restu, bukan mohon 2.000 bukan ya. Mohon 2.000. Mohon doa restu. Karena doa-doa yang saudara kita undangan-undangan kan itu 40 orang mendoakan itu salah satunya diijabah. Apalagi undangan sampai ratusan. Biasanya kalau nikah itu undangannya membludak, beda dengan hitan. Kalau hitan itu kan undangannya cuma orang tua. Tapi kalau nikah undangan AA-nya, undangan teman-teman tetehnya, ya kan? Apalagi yang punya teman TK tuh. Ada reuni TK. Kadang suka lucu ada reuni TK gitu kan. Kalau kita reuni SMA, SMP ini reuni TK gitu kan. Dia undang tuh teman-teman TK-nya tuh. Aduh dulu mah masih kecil ya, sekarang udah punya anak kecil gitu kan. Itu undangan AA, undangan teteh, belum undangan orang tua. Itu bisa 1.000. Ya kan bisa 1.000 itu. Kalau di saya di sini nih di saya rumah dekat ini Bance ini atau satu itu kalau bapak-bapak ibu-ibu itu nggak pakai surat undangan di masjid. Jadi untuk bapak-bapak di masjid. Jadi Jumat nih kita ngundang tuh ke jamaah, diundang sama anu gitu nikah anaknya gitu. Ibu-ibu di mana? Di majlis menghemat. Gitu. Kan lumayan bikin undangan ya kan betul nggak? Iya kan kalau ini cuma ngasih ustad doang, ustad saya mau nikah, tolong undangin ya jamaah. Cukup dengan 50.000 jadi. Coba undangan gak cukup 50.000. Ya. Nah, kalau di saya tapi nggak tahu di yang lain. Mungkin nggak jauh beda lah antara Bance, Madang dengan Bojongkoneng, Jayanti, Sentul dan lain sebagainya. Karena memang kita satu adat lah, tradisi sama. Jadi itu saja mungkin ya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Yang betul datangnya dari Allah. Yang salah itu kesalahan saya pribadi selaku manusia biasa. Sekali lagi mudah-mudahan acara pernikahannya nanti berjalan dengan lancar ya. Berkah, yang diundang datang semuanya, sehat semuanya, intinya sehat semuanya ya. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.